puedo creer esta mierda. Marico, tú me estás jodiendo. Marico, tengo el corazón pillo. Ya, marico. Maduro ditangkap. Dunia gempar dan Amerika Serikat menyebutnya sebagai penegasan kekuatan Amerika Serikat. Tapi kalimat ini pernah terdengar sebelumnya. 20 tahun lalu, Saddam Hussein ditarik dari persembunyian setelah Baghdad dihujani shock and awe. Dua presiden, dua benua, satu kekuatan yang mengklaim hak untuk menyerang, menangkap, lalu mengadili pemimpin negara lain. Apakah ini penegakan hukum atau pengulangan skenario lama dengan nama baru? Tahan reaksimu. Di balik penangkapan ini, ada pola, ironi, dan konsekuensi yang jauh lebih berbahaya dari yang terlihat di layar. Inilah perbandingan skenario serangan, penangkapan, dan pengadilan Amerika Serikat Maduro dan Saddam Hussein. Intervensi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003 dan operasi militernya di Venezuela memperlihatkan pola yang berulang meski dibungkus dengan alasan dan konteks yang berbeda. Di dua kasus ini, Washington menempatkan diri sebagai aktor penentu, baik dalam penggunaan kekuatan militer, penangkapan kepala negara, maupun proses hukum yang mengikutinya. Invasi Irak dilatar belakangi oleh klaim bahwa rezim Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan mengancam keamanan global. Pasca serangan 11 September 2001, pemerintah George W. Bush mengaitkan Irak dengan poros kejahatan dan potensi terorisme internasional. Meski mayoritas negara menolak aksi militer, Amerika Serikat tetap membangun Coalition of the Willing dan melancarkan Operation Iraq Freedom. Sebaliknya, operasi Amerika Serikat terhadap Venezuela berangkat dari motif yang secara formal berbeda, penegakan hukum pidana internasional. Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores didakwa di Pengadilan Distrik Selatan New York atas tuduhan konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, dan kepemilikan senjata berat. Narasi resminya bukanlah perang, melainkan penangkapan penjahat internasional. Namun, secara politik, motif strategisnya tetap berkaitan dengan kontrol kawasan Amerika Latin, sumber daya energi, dan pengaruh geopolitik terhadap blok Rusia, China, dan Iran. Surrounded by heavily armed federal agents, it was an all-hands-on-deck operation. Irak menjadi contoh invasi militer konvensional skala penuh. Sekitar 295.000 pasukan Amerika Serikat dan sekutu memasuki wilayah Irak dari Kuwait, didukung tank, jet tempur, artileri berat, dan serangan udara masif. Operasi ini menjatuhkan rezim Saddam dalam hitungan bulan, tetapi berujung pada konflik berkepanjangan. Perkiraan korban jiwa akibat perang dan dampaknya mencapai sekitar 461.000 orang antara tahun 2003 hingga 2011. Operasi di Venezuela jauh lebih terbatas secara militer tetapi tetap mematikan. Menurut laporan New York Times, jumlah korban tewas akibat operasi Amerika Serikat di Venezuela telah mencapai 80 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun diklaim sebagai misi presisi, penggunaan kekuatan tetap menghasilkan korban signifikan. Perbedaannya, Amerika Serikat tidak melakukan pendudukan wilayah, melainkan operasi cepat yang dikombinasikan dengan tekanan hukum dan politik. Saddam Hussein ditangkap pada Desember 2003 dalam kondisi bersembunyi setelah negaranya diduduki. Penangkapannya menjadi simbol runtuhnya rezim Irak dan kemenangan militer Amerika Serikat. Dalam kasus Maduro, modusnya lebih menyerupai operasi penegakan hukum lintas negara. Ia ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi pengadilan di New York. Namun esensinya sama. Kepala negara berdaulat ditangkap oleh kekuatan asing bukan untuk mekanisme internasional yang disepakati bersama. Invasi Irak didasarkan pada intervensi sepihak terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait senjata pemusnah massal atau Mass Weapon of Destruction, meski tidak pernah ada mandat eksplisit untuk perang. Setelah invasi, tidak ada satupun senjata pemusnah massal ditemukan, meruntuhkan fondasi hukum dan moral operasi tersebut. Di Venezuela, dasar hukum Amerika Serikat lebih kuat secara formal, berupa dakwaan pidana, namun problemnya terletak pada yuridiksi. Tuduhan terhadap Maduro diajukan oleh Pengadilan Domestik Amerika Serikat, bukan pengadilan internasional. Ini memunculkan pertanyaan besar.
Sejauh mana hukum nasional satu negara dapat digunakan untuk menangkap pemimpin negara lain tanpa mandat internasional? Perang Irak memecah komunitas internasional. Inggris, Australia, dan Polandia mendukung Amerika Serikat, sementara Prancis, Jerman, Kanada, dan Meksiko menolak. Banyak negara Timur Tengah juga menentang invasi tersebut. Dalam kasus Venezuela, reaksi global kembali terbelah. Sekutu dekat Amerika Serikat menyuarakan dukungan atas nama pemberantasan narkotika, sementara Rusia, China, dan sejumlah negara Global South memandangnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan presiden berbahaya. Saddam Hussein yang diadili oleh pengadilan Irak pasca invasi dan dijatuhi hukuman mati. Proses ini pun menuai kritik luas karena berlangsung di bawah bayang-bayang penduduk asing. Maduro kini menghadapi pengadilan di Amerika Serikat di tanah negara yang memimpin operasi militernya. Jika Saddam diadili oleh rezim baru hasil invasi, Maduro diadili langsung oleh negara penyerang. Keduanya menimbulkan pertanyaan yang sama, sejauh mana proses hukum tersebut benar-benar independen dan sah secara internasional. Protesters have gathered demanding Maduro be released. Stephen Fabian is there. Jika perbandingan inti menunjukkan bagaimana operasi ini dijalankan, maka analisis berikut mengungkap mengapa pola tersebut terus berulang dan apa harga politik, hukum, serta kemanusiaan yang menyertainya. Salah satu benang merah yang kerap dihindari dalam pembacaan resmi atas kasus Saddam Hussein dan Nicolas Maduro adalah posisi politik mereka terhadap Israel. Saddam Hussein secara terbuka menempatkan dirinya sebagai musuh Israel. Ia menembakkan 39 rudal Scud ke wilayah Israel pada tahun 1991, mendukung kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan mensubsidi keluarga martir Palestina selama Intifada kedua. Sikap ini membuat Saddam populer di banyak negara Arab, sekaligus menjadi ancaman simbolik bagi tatanan regional yang diinginkan Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan sebelum tahun 2003, Israel pernah merencanakan upaya pembunuhan Saddam melalui operasi Bramble Bush, sebuah fakta yang jarang masuk narasi arus utama. Maduro, meski berada di kawasan yang berbeda, menempati posisi simbolik serupa. Ia secara konsisten menyatakan dukungan terhadap Palestina, bahkan meneriakkan hidup Palestina merdeka dalam momen politik domestik. Sebaliknya, oposisi utamanya secara terbuka menyatakan keberpihakan pada Israel. Dalam konteks ini, Venezuela bukan sekadar isu narkotika atau demokrasi, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik yang lebih luas, di mana dukungan terhadap Palestina sering diposisikan sebagai antagonisme terhadap kepentingan Barat dan Israel. Viva Palestina libre. Sejumlah analis seperti John Mearsheimer telah lama mengemukakan bahwa lobi pro-Israel dan jaringan neokonservatif memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, khususnya dalam Perang Irak. Argumen ini tidak menyatakan bahwa Israel mengendalikan Amerika Serikat, tetapi bahwa kepentingan strategis Israel kerap berkelindan dengan keputusan Washington. Ketika pola serupa mulai terbaca di Venezuela, bahkan melalui pernyataan pejabat Amerika Serikat dan Israel yang menyebut jatuhnya Maduro sebagai kabar baik bagi Israel, muncul pertanyaan serius. Apakah motif utamanya benar-benar penegakan hukum atau penataan ulang geopolitik? The implications here are really great for the Venezuelan people. 27 years if you package together. Dari sisi hukum internasional, kedua kasus ini menempatkan dunia pada dilema klasik, kedaulatan negara versus intervensi atas nama kemanusiaan atau hukum global. Invasi Irak mengabaikan prinsip kedaulatan tanpa mandat PBB yang jelas. Sementara operasi terhadap Maduro menggunakan hukum pidana domestik Amerika Serikat untuk menjustifikasi penangkapan kepala negara asing. Dalam dua-duanya, hukum internasional tampak lentur, keras terhadap negara lemah, tetapi berhenti di hadapan negara yang kuat. Skenario pasca penangkapan pun menghadirkan tantangan yang besar. Irak pasca Saddam terjerumus dalam kekacauan sektarian, perang saudara, dan kemunculan ISIS. Penangkapan pemimpin tidak menyelesaikan persoalan struktural, justru membuka ruang kekacauan baru. Venezuela menghadapi resiko serupa. Fragmentasi politik, konflik internal,
delegitimasi institusi dan intervensi lanjutan yang dibenarkan atas nama stabilisasi. Perlakuan terhadap tahanan dan cara ia ditampilkan ke publik menjadi alat politik yang penting. Saddam Hussein ditampilkan sebagai simbol kekalahan total, ditangkap, diadili, lalu dieksekusi dalam proses yang legitimasi dan keadilannya terus dipersoalkan. Sementara pada Maduro, pendekatannya bahkan lebih radikal. Ia sejak awal direduksi menjadi figur kriminal semata, seorang narkoteroris, bukan lagi presiden sah sebuah negara. Transformasi naratif ini bukan detail kecil yang menghapus status politik dan kedaulatan sekaligus melegitimasi penangkapan kepala negara sebagai tindakan hukum biasa. Reaksi global pun muncul dengan demonstrasi dari Paris hingga Sao Paulo yang mengecam langkah Amerika Serikat sebagai bentuk agresi dan imperialisme terselubung. Pada akhirnya, baik Saddam Hussein maupun Nicolas Maduro menunjukkan bahwa di panggung global, hukum seringkali mengikuti kekuatan. Anti-Israel, penentangan terhadap hegemoni Amerika Serikat, dan posisi geopolitik strategis menjadikan mereka target bukan semata karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena apa yang mereka wakili. Dari motif ideologis hingga legitimasi hukum yang diperdebatkan, semua ini bermuara pada satu pola besar yang berulang dalam praktik kekuasaan Amerika Serikat. Pola itu konsisten. Amerika Serikat mengandalkan keunggulan militer dan tekanan politik untuk menangkap pemimpin negara berdaulat, lalu membingkainya sebagai tindakan sah demi hukum dan keamanan global. Dari Baghdad hingga Caracas, legitimasi hukum selalu datang belakangan, diperdebatkan, dipilah, dan seringkali runtuh oleh fakta di lapangan. Saddam Hussein ditangkap setelah invasi besar-besaran dan meninggalkan kekacauan regional. Maduro ditargetkan melalui kombinasi serangan presisi dan dakwaan pidana lintas negara dengan resiko instabilitas serupa. Setiap operasi dijual sebagai solusi final, tetapi justru membuka bab baru yang tak terprediksi. Politik pecah, hukum melemah, dan krisis kemanusiaan berulang.